Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, silahkan bisa berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang tahu nggak minggu lalu itu kita sudah belajar tentang apa? Nah, yang bisa boleh angkat tangan. Ayo angkat tangan. Ya, benar sekali. Minggu lalu itu kita sudah belajar tentang surat At-Tin. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan mengenai hukum mim sukun. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu ada peserta didik itu mampu mengenal hukum bacaan mim sukun. Kemudian yang kedua itu peserta didik itu mampu mengetahui macam-macam hukum bacaan mim sukun. Dan yang ketiga itu ada peserta didik dapat mengidentifikasi bacaan-bacaan hukum mim sukun. Nah, sebelum Ibu jelaskan tentang hukum bacaan mim sukun, nah di sini anak-anak ada yang tahu nggak hukum mim sukun itu apa sih? Ayo, siapa yang tahu? Baik, kalau nggak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan ya. Nah, jadi hukum bacaan mim sukun itu adalah apabila ada huruf mim yang berharokat sukun itu bertemu dengan huruf hijaiyah lainnya, itu disebut dengan hukum bacaan mim sukun. Nah, kemudian hukum bacaan mim sukun itu ada 3. Ada yang tahu nggak apa aja sih hukum bacaan mim sukun itu? Ya, yang pertama itu ada ifa syafawi, kemudian yang kedua itu ada idgham mimi atau biasa disebut dengan idgham mislain, dan yang ketiga itu ada idhar syafawi. Nah, Ibu akan jelaskan yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ada ifa syafawi. Nah, ifa syafawi itu apabila ada huruf mim yang berharokat sukun itu bertemu dengan huruf ba, itu disebut dengan ifa syafawi. Nah, jadi misalnya nih kalian lagi baca Al-Quran atau lagi ngaji, itu kalian menemukan huruf mim yang berharokat dengan sukun kemudian bertemu dengan huruf ba, itu disebut dengan ifa syafawi. Nah, ifa syafawi ini bisa dibaca panjangnya itu 2-3 harokat, kemudian dibaca dengan samar. Nah, berikut ada contoh hukum bacaan ifa syafawi. Itu ada wahum badaukum. Terus yang kedua itu ada wamahum bihorijin. Nah, jadi ifa syafawi itu dibaca 2-3 harokat, ditahan 2-3 ketukan. Nah, hukum bacaan mim sukun yang kedua itu ada idgham mimi. Nah, idgham mimi ini biasa disebut dengan idgham mislain. Nah, idgham mislain ini adalah apabila ada huruf mim yang berharokat dengan sukun itu bertemu dengan huruf mim. Terus, idgham mislain ini dibaca dengan cara mimnya itu ditasjidkan. Nah, contohnya itu adalah amahum min ju'in. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada idhar syafawi. Nah, idhar syafawi ini adalah apabila ada huruf mim yang berharokat dengan sukun itu bertemu dengan huruf hijaiyah apapun tetapi selain mim dan ba. Tadi kalau ifa syafawi kan huruf mim sukun itu bertemu dengan ba, tapi kalau idhar syafawi itu sebaliknya, huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah apapun selain mim dan ba. Nah, pada bacaan idhar syafawi ini bisa dibaca dengan jelas. Nah, contohnya itu misal la'allakum takun. Nah, jadi idhar syafawi ini dibaca dengan jelas, mimnya itu harus dibaca dengan jelas.
Nah, yang selanjutnya itu mari kita identifikasi bareng-bareng ya ayat di atas. Nah, yang pertama itu ada inna rabbahum bihim. Nah, ayat tersebut termasuk hukum bacaan apa nih? Ada yang tahu nggak? Yang tahu bisa angkat tangan. Kalau nggak ada yang tahu, Ibu jawab ya. Nah, jadi apa ayat tersebut itu terdapat hukum bacaan ifa syafawi karena ada huruf mim sukun itu bertemu dengan ba. Nah, ayo yang selanjutnya itu yang kedua ada at amahum min ju'in. Ayo, siapa yang bisa jawab? Itu termasuk hukum bacaan apa? Ya, benar sekali. Itu merupakan hukum bacaan idgham mimi karena ada mim sukun itu bertemu dengan mim. Jadi bisa dibaca dengan dengung. Nah, ayo selanjutnya yang ketiga itu ada walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, siapa yang bisa jawab? Itu termasuk hukum bacaan apa? Ayo, siapa? Ya, benar sekali. Itu termasuk hukum bacaan idhar syafawi karena ada huruf mim sukun itu bertemu dengan ya. Jadi harus dibaca dengan jelas karena termasuk hukum bacaan idhar syafawi. Nah, baik anak-anak, berarti kalian sudah paham ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, tadi ada apa aja hukum bacaan mim sukun itu? Yang pertama ada apa aja? Nah, ya benar, yang pertama ada ifa syafawi, kemudian yang kedua itu ada idgham mimi atau biasa disebut dengan idgham mislain, dan yang ketiga itu ada idhar syafawi. Itu ya. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.